Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kamu, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, mari kita maju ke gerakan dalam daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang paling sederhana, kita membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan sepakat bersama-sama dalam doa. Puji Tuhan, shalom, shalom, shalom. Pendeta Henry Paliama, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Hari ini hari istimewa, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara bersyukur. Hari ini hari yang dahsyat, hari yang luar biasa saudara-saudara. Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat saudara-saudara. Amin. Gairah saudara kita menyambut hari ini dengan penuh kemenangan karena kenaikan Yesus Kristus menjadi satu bukti bahwa Yesus akan datang kembali. Haleluya, haleluya. Saudara, ya tak terasa kita ya sudah 40 hari kita maju dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan saat ini saudara ya, kita seperti memperingati, kita merasakan ya di mana Yesus terangkat ke surga. Dan luar biasa ya, peristiwa Yesus terangkat ke surga mengingatkan kita bahwa suatu saat nanti dia akan datang kembali. Ya, puji Tuhan. Jadi sebelum kita bersekutu di gereja kita masing-masing dalam setiap pelayanan, mari kita bersekutu bersama-sama secara online ya, di sosmed, di lewat Facebook ini ya. Puji Tuhan. Saudara, dahsyat Tuhan Yesus, dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan semua sakit. Darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan semua sakit. Darahnya tebus saya. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Sembah. Haleluya. 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 Mari kita sembah Yesus. Haleluya. 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 Glory Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Engkau hadir. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami. Engkau maha kuasa, Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di persekutuan kami pagi hari ini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Yesus. Mengalirlah urapan baru buat setiap anak-anak-Mu, penuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kami mau bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kami mau bersepakat dalam doa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Hati kami siap, kami mau mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan ya. Saya juga menyapa Ibu Ibu Palunsu ya. Ibu Judi Elsie Palunsu ya, ini kalau nggak salah dari Sulawesi sana ya. Puji Tuhan ya. Semangat, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah. Mulai dengan cara yang sederhana, yaitu baca Alkitab dengan tekun setiap hari ya, 1 pasal sampai 3 pasal. Dan kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan ya. Kita bersekutu bersama-sama di live streaming ini ya. Puji Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara ya, pokok-pokok doa saudara kasih di live chat dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan saudara, hari ini hari yang dahsyat saudara, hari istimewa. Sebelum saudara sebentar akan ke gereja masing-masing ya, kita akan beribadah bersekutu bersama-sama, atau saudara barangkali ada ibadah padang ya. Karena hari ini hari istimewa, hari kenaikan Yesus Kristus. Nah saudara, mari kita belajar firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian ya. Terima kasih, rindu sebuah pelukan. Terima kasih buat bintang-bintangnya ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Wow, dahsyat ya.
Pendeta Henry Paliama kasih semangat buat kita ya. Beliau sudah di kitab Ayub ya. Saudara-saudara ada di kitab mana pembacaan Alkitab? Silakan ya. Kalau saya sudah ada di Injil Yohanes, tapi kali ini karena hari istimewa ada event khusus, jadi kita tematik dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau saudara baru memulai membaca Alkitab, saya menyarankan saudara, saya memberi dorongan saudara untuk mulailah membaca dari Injil Matius ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Mood kita bukan untuk menuntaskan Alkitab saudara, bukan, tapi mood kita mau dipuaskan dalam hadirat Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus ajarkan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita membutuhkan makanan rohani, dan makanan rohani kita hanyalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Inilah pengharapan iman kita orang-orang Kristen, bahwa kita punya pengharapan yang tidak sia-sia. Karena apa saudara? Kenaikan Yesus Kristus menjadi bukti bahwa dia akan datang kembali. Ya, kenaikan Yesus Kristus menjadi bukti bahwa dia akan datang kembali. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu ya dan amin. Yesus Kristus itu setia. Makanya kita anak-anak Tuhan, kita harus setia ya. Jangan jadi orang-orang Kristen yang berdoa. Saya bilang gak boleh ya. Orang Kristen tuh selalu yang berdoa model kayak begini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Jangan berdoa seperti itu. Anak Tuhan tidak berdoa seperti itu. Itu doa orang agamawi, saudara ya. Harusnya kita anak Tuhan, kita harus setia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Jangan kita berkata di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Artinya apa tuh? Artinya kamu nggak benar-benar jadi anak Tuhan, murid Tuhan. Kamu plan atau zona abu-abu. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, kenaikan Yesus Kristus ini, saudara, menjadi bukti bahwa dia akan datang kembali karena Tuhan Yesus itu setia. Apa yang Yesus katakan selalu terjadi. Ya, makanya Tuhan Yesus katakan langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tinggal tetap. Tuhan Yesus menubuatkan kematiannya terjadi. Tuhan Yesus menubuatkan kebangkitannya itu terjadi. Tuhan Yesus berkata ya,
Yerusalem, Yerusalem. Tidak akan ada batu satu di atas batu yang lain. Itu benar-benar terjadi, saudara ya. Tahun 70 Jenderal Titus melululantakan Israel, dan itu benar-benar rata tanah, saudara ya. Jadi apa yang Yesus katakan itu terjadi. Makanya saudara, waktu Yesus terangkat ke surga, itu menjadi bukti bahwa dia akan datang kembali. Haleluya ya. Kita juga menyapa Ibu Lili Ruka. Shalom, shalom, shalom ya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan, di mana kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kita diingatkan kembali bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah peristiwa yang disaksikan sekitaran 500 orang. Ya. Jadi peristiwa kenaikan Yesus Kristus di atas gunung di Galilea itu peristiwa bukan mimpi seseorang ya. Bukan mimpinya Petrus, bukan mimpinya Rasul Paulus, bukan saudara. Tapi fakta sejarah yang disaksikan 500 orang sekaligus. Dan Yesus berjanji ya, malaikat-malaikat berkata bahwa seperti Yesus terangkat ke surga, demikianlah dia akan datang dengan cara yang sama. Makanya saudara, di momen kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, kita diingatkan kembali untuk berjaga-jaga ya. Kita berjaga-jaga. Kenapa? Waktu Tuhan Yesus datang itu kita tidak mengetahuinya, saudara. Ya. Tapi kalau kita berjaga-jaga dengan hidup yang ada yang Tuhan berikan, hidup kita ini hanya anugerah. Kalau saudara bernafas, saudara-saudara, ya, kalau saudara bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai saudara seperti orang-orang yang di rumah sakit. Kalau saya berkunjung ke rumah sakit dan ada orang-orang yang di sana yang seperti ini, nafasnya sudah dibayar, saudara. Ya, saudara belum bayar nafas toh? Ya, nafas orang-orang di rumah sakit itu bayar, satu tabung itu bisa 700.000 yang besar itu, dan itu tidak berapa lama habis. Dan konon ada yang hitung nafas kita ya, 1 bulan kalau bayar. Konon ada yang menghitung ya, nafas kita kalau kita bayar, saudara, itu bisa 4 miliar 1 bulan. Wow, adakah saudara yang mampu membayarnya? Ya, saudara, hidup kita adalah anugerah. Makanya kenaikan Yesus Kristus mengingatkan kembali betapa hidup kita adalah hidup yang berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, saudara, peristiwa-peristiwa ini itu saling berkaitan satu sama lain ya. Karena gak mungkin ada kenaikan Yesus Kristus tanpa kematian. Dan tidak mungkin ada kebangkitan Kristus tanpa kematian, saudara. Jadi ada kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Ini satu paket, saudara. Satu paket. Makanya saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia berkorban di sana menjadi korban penebusan. Dia menebus kita dari segala pelanggaran dan dosa kita, dan dia menebus kita dari penghukuman kekal, dari kematian kekal. Dan setelah 3 hari, saudara, dia dalam kematian, dalam dunia orang mati, saudara, dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Dan karena kebangkitannya itu, dia membenarkan kita oleh curahan darahnya, menjadi meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah, milik kepunyaannya. Waktu kita berseru katakan Tuhan, kita sedang mengatakan Tuhan, ini loh aku milikmu. Seperti itu, saudara. Makanya Anda berharga ya. Anda bagaikan biji mata Tuhan. Anda berharga karena Anda milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, ketika Yesus bangkit, saudara, pengharapan iman orang Kristen tidak sia-sia ya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, itu kita sia-sia percayanya. Tapi karena Yesus bangkit,
mengalahkan maut, maka dia membenarkan saya dan saudara. Makanya kita orang Kristen, keselamatan kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena moral baik kita, tapi keselamatan kita hanya anugerah dan rahmat daripada Tuhan Yesus. Dia yang membenarkan kita. Ya beda ya. Orang Kristen tuh jadi baik, harus pergi ke ibadah, harus berdoa. Bukan supaya untuk diselamatkan, enggak. Tapi karena sudah diselamatkan dan harus merawat keselamatan itu. Menjaga keselamatan itu. Makanya firman Tuhan bilang tetap terus kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Nah ini saudara yang luar biasa saudara. Kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Yesus bangkit, dia sudah membenarkan kita. Dan dia menjadi buah sulung kebangkitan. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita punya pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan kembali sama seperti Yesus. Dan diubahkan sama seperti Tuhan Yesus. Ya, ini dahsyat saudara. Jadi Yesus itu buah sulung kebangkitan. Ya, bahasa aslinya mengatakan prototokos, ya, bahasa Yunaninya prototokos. Dan kata prototokos ini menjadi dasar kata dari prototype. Saudara pernah dengar kata prototype atau blueprint? Ya, prototype ini artinya kalau ada mobil baru mau keluar, pertama harus keluar prototipenya dulu, saudara ya. Kalau ada produk yang mau keluar harus keluar prototipenya atau blueprintnya. Dan waktu keluar saudara, blueprintnya atau prototype yang produk pertama ini, maka saudara produk-produk yang selanjutnya harus sama dengan prototipenya. Itu namanya blueprint saudara ya. Nah makanya produknya mobil-mobil yang kita punya itu mobil bekas saudara. Walaupun baru keluar pabrik. Kenapa disebut mobil bekas? Karena sudah diuji lebih dulu. Sudah dites lebih dulu saudara. Sudah ada prototipenya saudara. Sudah teruji saudara. Sehingga boleh layak pakai di jalan. Seperti itu. Yesus itu prototipenya kita saudara anak-anak Tuhan. Amin. Katakan amin saudara. Kenapa dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan maut. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus, pengharapan iman kita tidak sia-sia. Karena kita juga percaya bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dia sudah bangkit dan membenarkan saudara milik kepunyaan Tuhan. Makanya saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus Kristus. Saulus sang pembunuh yang hebat pun ditangkap oleh Yesus Kristus. Sehingga dia menjadi Rasul Paulus yang memberitakan Injil Kerajaan Allah yang menjadi saksi terakhir kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Dan saudara, kita sudah dibenarkan, makanya Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus ya di dalam Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan. Dan ini yang luar biasa saudara, belum berhenti di situ saudara. Yesus terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga dan dia duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dia menjadi pembela kita. Dia menjadi pendoa syafaat buat kita. Ya, dia menjadi parakletos. Ya, jadi istilah parakletos bukan cuma dikenakan kepada Roh Kudus, tapi dikenakan juga kepada Yesus. Karena parakletos itu seperti advokat, ya, pembela, ya, seperti pengacara, saudara. Dia yang sudah membenarkan kita, dia menjadi pembela bagi kita. Dari apa, saudara? Dakwaan iblis setiap hari, intimidasi iblis setiap hari, ya. Puji Tuhan, saya menyapa Pastor Yeskiel Suartanto ya dari Sulawesi juga ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita maju dalam kegerakan ini, saudara. Ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah, daily life kingdom principle dengan cara yang paling sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari dan bersekutu bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, saudara ya, jadi Yesus mati. Dia bangkit dari antara orang mati dan dia terangkat ke surga, saudara. Dia terangkat ke surga. Dia menjadi
pembela buat kita. Sadarkah saudara bahwa setiap saat, setiap momen Yesus bersyafaat buat kita. Agar apa? Kita hidup benar, hidup kudus, hidup berjaga-jaga menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dia menjadi pembela bagi kita dari dakwaan iblis yang datang mengintimidasi, yang datang mendakwa senantiasa siang dan malam. Yesus membela kita karena apa? Yesus sudah membenarkan kita ketika dia bangkit dari antara orang mati. Makanya saudara, darahnya tercurah bagi saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, dalam berjaga-jaga kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan Yesus berjanji, Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus menyertai engkau sampai kesudahan zaman? Anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Ya, Tuhan Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dengan cara apa saudara? Dia mencurahkan rohnya yang kudus. Saudara bayangkan murid-murid Tuhan sudah 3 tahun dimuridkan secara intensif oleh Yesus Kristus. Secara private ya, karena 24 jam dia ada bersama-sama dengan mereka. Dia mengajarkan mereka tentang Injil Kerajaan Allah. Dan setelah dia mati dan dia bangkit dari antara kematian saudara, 40 hari murid-murid Tuhan ini ya, Yesus menampakkan diri, membuktikan bahwa dia hidup saudara. Dan selama 40 hari ini dia mengajar saudara. Dia bertraining lagi kepada mereka tentang Kerajaan Allah. Penting sekali saudara ya. Dan murid-murid yang sudah di training 40 hari setelah Yesus bangkit ini, Tuhan Yesus perintahkan, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kamu harus tunggu di Yerusalem, menunggu janji Bapa itu. Dan saya percaya saudara ya, janji Roh Kudus itu buat saya dan saudara ya. Buat kita semua saudara ya. Kita melihat di pasal 2 Kisah Para Rasul, mulai ayat yang ke-38, firman Tuhan katakan seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus ya, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Ya, masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin, amin, amin. Jadi janji Roh Kudus itu dicurahkan kepada rasul-rasul di zaman itu, kepada generasi mereka, kedua mereka, anak-anak mereka, dan kepada orang-orang yang masih jauh. Saya dan saudara masuk di golongan orang-orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Yesus. Wow. Nah saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup berjaga-jaga. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan kita kepada apa yang Yesus ajarkan. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus menjadi penolong, penghibur buat setiap kita. Dalam kita berjaga-jaga, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya kita akan menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak yang menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini? Amin. Kita akan menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi saksi, saudara ingat baik-baik, kata saksi itu adalah istilah pengadilan. Ya, kata saksi. Jadi di dalam sebuah persidangan di pengadilan dimunculkanlah saksi-saksi. Kenapa saksi-saksi dimunculkan? Karena saksi-saksi itu bisa membawa bukti atau menjadi bukti bahwa yang bersangkutan yang sedang dalam persidangan atau dituntut ya, dalam tuntutannya, yang bersangkutan bisa
divonis bersalah atau tidak bersalah dengan dimunculkan saksi-saksi. Artinya dengan adanya saksi-saksi itu bisa menjadi bukti, ya, menjadi bukti. Nah, demikian juga dengan kita, kalau kita menjadi saksinya Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi bukti kemahakuasaan Tuhan Yesus. Kita menjadi bukti kemahabesaran Tuhan Yesus. Kita menjadi bukti bahwa Yesus itu penyembuh yang ajaib. Kita menjadi bukti bahwa Yesus Kristus itu mengubahkan dan mentransformasi kehidupan. Ya, sudah berapa banyak saya melayani orang-orang yang hidupnya hancur, tapi ketika kita layani, mereka bertobat dan mereka jadi pribadi yang berbeda sudah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, orang preman yang saya layani, preman, membunuh orang dan sebagainya, itu biasa buat mereka. Tapi ketika mereka berjumpa dengan kasih Kristus, semuanya mereka tinggalkan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Amin. Sambil kita merayakan kenaikan Yesus Kristus, ingat saudara, engkau sudah ditebus oleh Yesus. Engkau sudah dibenarkan oleh Yesus. Dan Yesus setiap hari senantiasa bersyafaat buat saudara, membela saudara dari dakwaan si iblis. Dan Yesus tidak meninggalkan engkau sendirian. Dia mencurahkan rohnya yang kudus. Haleluya. Makanya bersama Yesus kita lebih dari pemenang. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Mari kita maju hari ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan penuh gairah. Karena kita diingatkan kembali. Yesus naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita hampiri takhta kasih karunia Tuhan. Mari kita alami kuasa Tuhan Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hari yang baru, anugerah yang baru. Terutama saudara, hari ini, hari kenaikan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita ingat kembali karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menyucikan dan menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah rela mati di atas kayu salib, menebus kami dari segala dosa kami. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, membenarkan kami dan memeteraikan kami dengan darah-Mu. Dan Engkau sudah terangkat ke surga, Engkau naik ke surga untuk menjadi pembela buat kami, juru syafaat buat kami. Engkau yang membela kami dari dakwaan-dakwaan si jahat. Dan Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami, agar kami menerima kuasa, agar kami menjadi saksi Tuhan. Terbukti bahwa kerajaan Allah ada di dalam kami. Terbukti bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami bersyukur hari ini istimewa. Hari ini kami penuh sukacita, penuh damai, penuh keberkatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Keluarga kami rukun dan damai. Keluarga kami bahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus jadikan berhasil. Tuhan Yesus urapi dan nyata kuasa-Mu. Terjadi pertobatan, terjadi pemulihan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kami bahagia. Kami sehat. Kami kuat. Kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berdoa buat setiap gereja-gereja yang ada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Dan kami mau merasakan hadirat Tuhan nyata dalam setiap pertemuan raya kami sepanjang hari ini. Gereja-gereja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Terlebih khusus lagi gereja-gereja sidang jemaat Allah. Di dalam nama Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara saudara yang sakit saat ini, arahkan tanganmu di layar ya, layar handphone saudara, dan taruhlah tangan kananmu di tempat yang sakit, dan kita bersepakat, kita berdoa. Karena Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit, penyakit, ya, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur dari Yesus yang menyucikan, menyembuhkan. Terjadi Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Sakit apapun itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan keluarga-keluarga terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pemulihan terjadi buat setiap keluarga-keluarga Kristen. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, saling menghormati satu sama lain. Di dalam nama Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk setiap murid Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan saudara, kalau saudara mau mengikuti saya di channel Pendeta Raymond Mantik di YouTube, saudara silakan saudara ke YouTube dan saudara subscribe ya channel Pendeta Raymond Mantik, like dan komen. Dan saya percaya kok konten-konten pengajaran firman Tuhan pasti menjadi berkat buat saudara. Dan mari kita bergandengan tangan saudara, memberitakan Injil kerajaan Allah dengan cara yang paling sederhana saudara. Mari kita bagikan pemberitaan-pemberitaan ini di wall-wall saudara, atau di sosmed saudara, atau di wall teman saudara ya. Saya percaya pasti jadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara ada kesaksian, silakan berikan feedback dari pelayanan yang ada ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan, dan selamat kita bersekutu bersama-sama. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.